Adik-adik, kita akan berjalan menuju pos pertama, Yesus di Taman Getsemani. Pos 1, Yesus di Taman Getsemani. Adik-adik, di pos 1 kita akan mendengarkan dan merenungkan saat Yesus di Taman Getsemani. Yesus berjalan ke Taman Getsemani bersama dengan murid-muridnya. Ketika mereka sampai, hari mulai sudah gelap. Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menunggunya. Ia mau berdoa. Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes masuk lebih jauh ke dalam taman. Ia mulai merasa sedih dan takut. Yesus menyuruh mereka juga untuk tinggal berdoa dan berjaga-jaga. Yesus berjalan sendiri memasuki taman. Dia sangat sedih dan juga takut. Lalu Yesus sujud berdoa. Dan dia berdoa kepada Bapa di surga. Bapa, tolonglah aku. Jangan biarkan aku menderita. Allah Bapa menginginkan Yesus menolong manusia, supaya manusia tidak dihukum oleh Tuhan Allah. Yesus akan ditangkap, disiksa dan disalibkan, menggantikan manusia. Yesus sedih dan juga takut menghadapi penderitaan ini. Yesus tahu dia harus menderita bagi dosa-dosa semua orang. Dia tidak ingin menderita, tapi dia memilih untuk mematuhi Bapa Sorgawi. Ketika Yesus selesai berdoa, ia kembali kepada murid-muridnya. Ia menemukan mereka tertidur. Yesus meminta mereka untuk tetap berjaga-jaga. Saat Yesus berdoa ketiga kalinya, menyampaikan rasa sedih dan takutnya, dia mulai gemetar karena rasa takut. Kemudian dia berkata, "Ya Bapa, jika tak mungkin lagi cawan ini lalu daripadaku, melainkan aku harus minum juga, kehendak-Mu jadilah." Dia sangat menderita, sehingga dia berpeluh tetesan darah. Dia menderita untuk segala dosa kita, supaya kita dapat diampuni. Adik-adik, mari kita merespon, kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Yesus, walaupun Engkau merasakan sengsara yang tak terhingga, Engkau sujud berdoa. Bahkan sampai berkeringat darah datang kepada Allah Bapa. Dan Engkau memilih untuk tetap setia pada kehendak Bapa, menjadi juru selamat manusia. Ajarilah kami untuk selalu berdoa dan patuh mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau rela Tuhan menderita. Engkau mau Tuhan disiksa demi menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa untuk setiap pengorbanan-Mu. Engkau tahu Tuhan, Engkau akan disiksa dan disakiti. Tapi Engkau begitu patuh kepada Allah Bapa di surga. Engkau mengikuti setiap perintah-Nya dengan baik untuk menebus dosa-dosa kami. Ya Yesus Tuhan kami, terima kasih karena Engkaulah juru selamat kami hari ini untuk masa yang akan datang. Amin. Adik-adik, mari kita lanjutkan perjalanan ke pos selanjutnya, yaitu pos 2. Yesus dijatuhi hukuman mati. Sambil kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 460 ayat 1 dan 2. Jika jiwaku berdoa.
Pos 2. Yesus dijatuhi hukuman mati. Adik-adik, di pos 2 kita akan mendengarkan dan merenungkan saat Yesus dijatuhi hukuman mati. Pada hari Yesus ditangkap di Taman Getsemani oleh karena pengkhianatan Yudas, di mana Yudas memberikan ciuman palsunya agar prajurit dapat menangkap Yesus. Setelah Yesus ditangkap, para prajurit menyeret Yesus sambil menendang dan memukul Yesus. Mereka membawa Yesus ke hadapan Pilatus. Pilatus menanyakan, apakah perbuatan Yesus sehingga dia dibawa ke hadapan Pilatus? Jawab ahli Taurat, Yesus telah menghujat Allah dan menyebut dirinya sebagai putra Allah. Yesus juga berkata bahwa ia akan merobohkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Yesus juga melanggar hukum Taurat karena telah menyembuhkan orang pada hari Sabat. Selama masa pengadilan itu, Yesus berdiri dan tetap diam. Pilatus akhirnya berkata, dia tidak menemukan satu kesalahan pun atas diri Yesus. Semua orang berteriak, dia harus dihukum, salibkan dia. Dan Pilatus pun berkata bahwa dia tidak bertanggung jawab atas darah Yesus. Ia mencuci tangannya tanda tidak ikut campur dalam perkara Yesus. Prajurit membuka jubah Yesus lalu memasang mahkota duri di atas kepalanya dan mengenakan jubah ungu kepada Yesus sambil mengolok-olok. Massa terus meneriaki dan mengolok Yesus. Begitu pula para prajurit menghina dan memberikan salam seolah-olah Yesus adalah raja orang Yahudi dan berkata, "Salam hai raja orang Yahudi." Lalu mereka meludahi Yesus, menanggalkan jubah ungu dan memasangkan kembali pakaiannya. Mereka meletakkan salib yang berat di atas bahunya dan menyuruh Yesus berjalan sambil memikul salib yang berat itu. Adik-adik, mari kita memberikan respon, kita sama-sama mengucapkannya. Demi kasih sayang-Mu kepada manusia, Engkau rela memberikan diri-Mu untuk menyelamatkan kami. Kendati Engkau tidak bersalah, Engkau membiarkan diri-Mu ditindas oleh mereka yang membenci, bahkan sampai harus diberi hukuman mati. Ajarilah kami untuk meneladani diri-Mu. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau diadili dengan tidak adil. Semua orang mengolok-olok, meneriaki Engkau, padahal tidak ada satupun kesalahan yang ditemukan oleh Engkau. Yesus, seringkali kami juga mengadili orang-orang di sekitar kami. Kami sering membantah orang tua kami. Kami sering menyebut adik-adik kami yang bersalah dan menyebut diri kami yang benar. Ya Yesus, ajarilah kami agar kami selalu meneladani kasih-Mu. Ajarilah kami ya Tuhan, agar kami mau tidak terus membantah, melakukan semua kehendak-Mu dengan baik. Hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, sekarang dan selamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan melanjutkan perjalanan ke pos selanjutnya, yaitu pos 3. Sambil
kita bernyanyi dari buku nyanyian 412 1 dan 3, Nun di Bukit yang Jauh. Lihat jauh di bukit ada salib Tuhan, berlumur darah dan peluh. Yesus disalibkan untuk kesembuhan duka dan derita hatimu. Aku sungguh cinta salibnya, salib Tuhanku di Golgota. Ku dekatkan diri padanya sampai nanti aku di surga. Dari salib itu mengalir darahnya, menghapus dosaku semua. Sungguh deritanya tiada taranya, jadi keselamatan dunia. Aku sungguh cinta salibnya, salib Tuhanku di Golgota. Ku dekatkan diri padanya sampai nanti aku di surga. Pos 3. Yesus berjalan memanggul salib. Adik-adik, di pos 3 kita akan mendengarkan dan merenungkan saat Yesus berjalan memanggul salib. Yesus berjalan dengan pelan menuju ke Gunung Golgota, yang artinya tempat tengkorak. Perjalanan yang jauh dan mendaki membuat salib itu menindih bahunya dengan kuat. Yesus mencoba bertahan dengan beban itu. Tapi lihatlah, Yesus terjatuh, dan untuk pertama kalinya. Melihat Yesus terjatuh, salah seorang prajurit marah dan berkata bahwa Yesus adalah pemalas dan memaksanya untuk bangkit kembali. Yesus berdiri dengan pelan sambil berusaha mengangkat kembali salib
kehancuran di sekujur tubuhnya. Bercampur darah kering yang mengalir dari mahkota duri di kepalanya. Jalannya semakin pelan dan lambat. Wajahnya pucat. Melihat keadaan itu, prajurit berteriak kepada orang banyak yang mengikuti Yesus dan menunjuk seseorang untuk datang membantu Yesus. Orang itu bernama Simon dari Kirene. Salib yang berat itu pun lalu dipindahkan dari bahu Yesus ke bahu Simon. Lalu prajurit mencambuk Yesus agar segera kembali berjalan. Terik matahari semakin menyengat. Tenaga Yesus pun semakin berkurang. Beban salib semakin berat. Untuk ketiga kalinya Yesus jatuh. Tubuhnya terbanting di tanah yang berbatu-batu. Darah kembali mengucur dari luka-lukanya. Dia menderita dan kesakitan. Tetapi prajurit semakin tidak peduli. Mereka memaksa dia bangun dengan mencambuknya. Tubuhnya penuh dengan kesakitan. Dia menanggung itu semua dengan diam dan tabah. Dengan pelan, dia kembali bangun dan berusaha untuk meneruskan perjalanan. Melalui perjuangan yang begitu berat, sampailah Yesus di puncak Golgota. Adik-adik, mari kita memberikan respon. Kita sama-sama mengucapkannya. Bebanmu semakin berat kalau kami sering jatuh ke dalam dosa, atau kalau kami menjatuhkan orang lain. Dengan jatuh dan bangun lagi, Yesus mengajar kita untuk tidak putus asa. Kalau kita jatuh ke dalam dosa, kita bangun lagi. Yesus telah menjadi manusia yang paling hina. Bagaimana sikap kita terhadapnya? Apakah sudah seperti yang dikatakannya pada hari penghakiman? Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya segala sesuatu yang kami lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kami melakukannya untukmu. Adik-adik, mari kita berdoa. Ampuni dosa-dosa kami, ya Yesus. Kami ingin bebas dari belenggu dosa. Kami ingin berjalan seturut dengan kehendak-Mu menuju kehidupan yang kekal. Tuhan, ajari kami untuk boleh menjadi adik-adik, anak-anak yang benar-benar turut akan kehendak. Terima kasih ya Yesus untuk segala pengorbanan. Amin. Adik-adik, mari kita lanjutkan perjalanan ke pos selanjutnya, yaitu pos 4, Yesus disalibkan, sambil kita bernyanyi lagu Karena Kita. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan.
4. Yesus disalibkan. Adik-adik, di pos 4 kita akan mendengarkan dan merenungkan saat Yesus disalibkan dan mati. Setibanya di Bukit Golgota, tanpa membuang-buang waktu lagi, prajurit-prajurit menanggalkan pakaian Yesus. Mereka memperebutkan pakaian Yesus dengan membuang undi. Mereka tidak mau membagi pakaian itu. Demikian genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Kemudian Yesus dibaringkan di atas kayu salib. Kedua tangan dan kakinya dipakukan. Yesus menahan rasa sakit, tetapi dia tetap berdoa agar Bapa mau mengampuni kesalahan prajurit. Salib didirikan dan Yesus tergantung di sana. Dia merasa haus dan prajurit memberikan anggur asam kepadanya. Yesus juga meminta kepada murid-muridnya agar menjaga ibunya. Dan dia juga memberikan kesempatan kepada penjahat yang disalibkan bersamanya untuk bertobat. Ketika itu, hari sudah kira-kira pukul 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai pukul 3. Sebab matahari tidak bersinar. Lalu tabir bait suci terbelah dua. Terdengarlah suara Yesus yang mengatakan, "Eloi, Eloi, lama sabachthani?" Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Lalu Yesus pun mati di kayu salib. Untuk memastikan bahwa Yesus telah mati, salah seorang prajurit menikam lambungnya. Lalu mereka menurunkan mayat Yesus dan murid-muridnya menguburkannya di makam keluarga Yusuf dari Arimatea. Adik-adik, mari kita memberikan respon. Kita bersama-sama mengucapkannya. Ia pun akhirnya disalibkan. Perjuangannya bagi kita manusia tidaklah sia-sia. Dengan disalibkan, dosa-dosa kita terhapuskan dan terbebas dari dosa. Dengan demikian, genaplah yang dikatakan dalam kitab suci. Manusia lama kita telah turut disalibkan bersama Yesus, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu, di mana Engkau rela mati, menderita di kayu salib, untuk menolong kami terlepas dari kuasa dosa, agar kami boleh selamat. Tuhan, tolong kami, berikan kami kekuatan, agar kami dapat taat terhadap perintah Engkau, hingga nanti ketika Engkau membangkitkan kami semua, kami boleh bangkit bersama-sama Engkau, kami boleh berbahagia bersama Engkau, karena Engkaulah Tuhan, Allah, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.